Aduh, Abdul. Saya lagi liburan. Aang lagi liburan, Dul, di Puerto Rico. Lagi cuti disuruh masuk. Katanya Abdul sakit. Sakit apa? Sakit hati. Udah gitu si Abdul nelfon. Aang, di Puerto Rico ada batagor. Ada. Saya beliin batagor aja. Oleh-olehnya batagor. Ganggu aja kerja lagi. Pengen liburan yang enak. Aduh, sakit kepala lagi nih. Kenapa ya? Apa gara-gara cicilan belum kebayar, cicilan motor, cicilan mobil, cicilan rumah. Aduh, ya Allah. Astagfirullah. Bapak maaf. Ya? Are you okay? Yes. What's wrong? But my head edge. Oh, sakit perut. It's stomach. It's stomach. It's my head. Oh, Around. Yes, keliling-keliling. my head around. Kayak tukang bakso. Yes, bakso bulat seperti bola beklen. Dung. Bentar Pak, tadi Bapak pijit-pijit kepala. Ini terus alisnya dipijit. Wah, Pak. Jangan-jangan kenapa, Mas? nungguin ya Bapak. Jadi gini Pak, boleh saya duduk? Boleh, silakan. Siap. Tuh, Bapak kan jangan ngehalangin dong. Saya kan mau lewat. Duduk. Jadi Bapak ngegeser kursi Pak atau gimana? Ini lebih oke. Jadi sama aja sama saya. Udah, duduk, silakan duduk. Oke, jangan ada yang ini ya Pak ya. Tadi kan saya lihat nih, Bapak pijit-pijit kepala. Aduh, pusing. Terus ini dipijitin. Wah, Bapak hipertensi. Apa? No, enggak kayaknya, enggak. Ini cuma sakit kepala biasa ini. Ih, No. is apa? Is Dahlia. Istri saya di rumah nungguin. Di rumah nungguin. Iya. Pak, ini mah aslinya Pak. Ya. Ya, benar aslinya ya. Aang mau interview Bapak. Saya kan mau berobat sama dokter, bukan cari pekerjaan. Oh, bukan. Ini lebih ke Q&A. Q&A. Cus beb. Nah, pertanyaan Pak. Oke? Pertinyiin. Nah, pertanyaannya Bapak jawab dengan jujur. Adil dan makmur. Merdeka Pak. Pertanyaan pertama. Bapak, do you like it salty food? I really like. It's like cimol, aci digemol, cilok, aci dicolok, combro, oncom di jero. Oh, micin generation. Micin generation. Oh, cilok, Yes. cimol. Apa lagi tadi? Cilung. Cilung, aci di kalung. Cinta hanya untuk kamu. Bapak bisa aja. Pak, yang enak itu cimol bojot Pak. Cimol bojot. Tahu nggak di Saturnus Pak? Saturnus jauh sekali ya, itu di luar bumi. Iya, di luar bumi Pak. Itu mahal Pak. Asli tambah pusing kan Pak. Ya makanya. Nah, udah gitu. Pertanyaan kedua Pak. Ya, aduh. Cimol bojot mah udah jangan dipikirin Ya. Pak. Jadi tambah pusing. Udah. Pertanyaan kedua, apakah di keluarga Bapak ada yang hipertensi? Iya ada. Emang kenapa? That's Ini, itu. Itu sama aja. Bapak, Ya. kalau salah satu anggota keluarga Bapak ada yang hipertensi, Ya. contoh, bapaknya hipertensi, Bapaknya hipertensi. anaknya hipertensi, Anaknya hipertensi. cucunya hiperaktif, Cucunya hipertensi. Hiperkar. masih kecil hiperaktif Pak, ya hipertensi juga Pak. Berarti Bapak fix hipertensi. Kalau gitu, kasihan anak saya pertama, kedua, ketiga, Memang anak Bapak ada berapa? 1. Pak, jangan bercanda Pak. Bapak sebenarnya gimana nih? Saya sakit. Jangan-jangan saya anak Bapak nih. Soalnya tadi Bapak 1, 2, 3. Ya, Tapi sekarang benar anak kita Bapak telah 1. menemukan anak yang tertukar dalam tali kasih yang. Tapi jadi sedih ya Pak ya? Apalagi ada yang lebih menyedihkan Pak.
Bapak bisa kena stroke. Stroke. Astagfirullah, ya Allah. Astagfirullah. Itu lebih sedih lagi, Pak. Ampunilah dosa saya, ya Allah. Amin ya Allah. Bapak yang tenang ya, Pak ya. Saya jadi ikut sedih, Pak. Ampuni dosa saya. Iya, pasti, Pak. Tenang aja, Pak. Pokoknya Bapak tenang aja ya. Udah, Pak. Udah. Bapak yang tenang. Yang tenang di sana, yang tenang di sini. Bukan. Di sini. Bapak harus tenang. Mau tenang gimana? Mas itu bilang ke saya hipertensi, bisa jadi stroke. Stroke kan langsung bisa jadi Apa gitu, Pak? langsung Hihi, dance gitu ya, Pak ya? bukan. Jangan, Pak. Langsung ini. Oh, intinya gini, Pak. Bapak jaga kesehatan. Ya. Yang pertama. Kedua, jangan khawatir. Tenang. Dan yang terakhir, jangan percaya omongan saya. Bapak. Lah kok gitu, Mas? Ya iyalah, Pak. Itu yang diomongin sama saya baru katanya. Kalau Bapak mau lebih jelas lagi, tepat dan benar, nanti di dalam, Pak, sama Ibu dokter, Bapak dokter, Edelweiss Hospital. Saya kembali bekerja lagi. Mas kirain. Angkat, Pak, kakinya, Pak. Boleh. Angkat satu lagi, Pak. Pendengaran Bapak bagus juga. Berarti hipertensi doang, Pak. Kan yang sakit mah kepala saya. Iya sih, Pak. Bapak Dado. Wah, Bapak Dado. ya ya. Kalau dapat hadiah, bagi-bagi apa ya? Siap, Dopres. Iya, dapat pas. Saya kan mau berobat, bukan. Om, oh iya iya. Pak, Pak, bukan ditutup lagi, Pak. Wah, naik angkot si Bapak jauh juga ruangannya ya. Hati-hati, Pak. Si Abdul nih, liburan gimana nih? Ya, Bu. Oh, siap, Bu. Ya, ya, Bu. Kayaknya kita belum merdeka deh, terutama merdeka dari rasa cemas di kantor, di pusat perbelanjaan, atau di tempat-tempat kerumunan lainnya. Semuanya beresiko terkena penularan. Apalagi kalau ada kebutuhan yang mengharuskan kita pergi ke fasilitas publik. Mau nggak mau, kita harus hati-hati. Tapi aku sih yakin bisa lawan kecemasan itu dengan tetap mengikuti protokol kesehatan agar terhindar dari corona. Selain mastiin tetap safety, tapi kita juga harus pintar-pintar cari tempat yang aman. Aman dari kemungkinan tertularnya virus, sama-sama menjaga dan mengurangi penyebarannya. Aku juga yakin bisa merdeka dari rasa cemas dan dapetin tempat yang aman tapi juga nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnomo, General Manager PT PLN Persero Pusat Pemeliharaan Ketenagalistrikan yang biasa disebut Pusdarlis, yang berkedudukan di Jalan Banten nomor 10. Setelah kami berkunjung di Rumah Sakit Edelweiss ini, sangat memadai dan sangat profesional, terutama menangani pasien, dan kebetulan ada pasien kami yang dari PLN Pusdarlis, dan insya Allah Rumah Sakit Edelweiss ini sangat menjadi rumah sakit masa depan dan bisa membantu maupun melayani kesehatan masyarakat di sekitarnya, terutama masyarakat Bandung Raya. Saya kira ini perlu menjadi perhatian. Mudah-mudahan ke depan Edelweiss ini bisa menjadi rumah sakit ternama dan menjadi terdepan. Harapannya perlu berkolaborasi dengan rumah sakit yang sudah profesional lebih dulu, dan insya Allah di Bandung dan sekitarnya ini, karena dekat dengan Jakarta, saya pikir dokter-dokter spesialis cukup memadai, fasilitas cukup memadai, tenaga
medis lainnya cukup memadai, dan penanganan secara profesional juga secara fix matching bisa memacu, bisa mendorong supaya Edelweiss ke depan ini menjadi lebih baik lagi. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dado, Assalamualaikum. Saya Dr. Rizky ya. Saya dokter penyakit dalam di Edelweiss Hospital. Ada yang bisa saya bantu? Ya dok, seminggu kebelakang ini saya ngerasa pusing-pusing, terus sakit-sakit. Terus saya Iya. coba minum obat dari warung, tapi nggak gitu banyak ngebantu. Ada keluhan yang lain? Keluhan yang lain kayak ya lemes, terus kepala belakang juga sakit-sakit, terus leher gitu rasanya sakit gitu. Enak. Iya. Sebelum ini sering kayak gini? Lumayan kayaknya seminggu sebelum ini dok, seminggu inilah kayaknya. Oke. Sebelumnya pernah cek tekanan darah? Sebelumnya pernah tapi gua lumayan agak lama, emang tinggi, pernah tinggi pas dicek pas tinggi. Oke, jadi pernah ada riwayat darah tinggi juga ya sebelum ini ya? Oke, sering makan-makan yang asin? Itu kayaknya hobi, jadi gara-gara sering hobi jadi nggak ini kan, makan sakit. Iya. Orang tua atau keluarganya ada riwayat darah tinggi sebelumnya? Oh ada dok, ada orang tua, ada riwayat darah tinggi. Iya, jadi memang juga ada riwayat darah tinggi di keluarga ya. Oke. Ada lagi yang dirasakan saat ini? Kayaknya paling sering itu aja sih dok. Oke, jadi sebelumnya juga pernah dicek tensi ya? Nah, cek tensi. Oke, waktu itu tinggi? Tinggi juga dok. Oke, setelah itu dicek lagi? Cek lagi belum lagi, sekarang mulai cek Belum lagi. dicek lagi? Belum dicek lagi. Oke. Jadi memang kelihatannya sih kalau dari gejala-gejala, dari yang dikeluhkan, sama dari riwayat keluarganya juga ada ya, mengarah ke tekanan darah tinggi. Oke, untuk memastikannya kita cek aja dulu tekanan darahnya Pak ya. Jaketnya boleh dibuka? Oke, ternyata memang tekanan darahnya tinggi nih Pak. Kalau dengan keadaan seperti ini sih memang sudah hipertensi alias tekanan darahnya tinggi. Hipertensi itu apa ya dok? Hipertensi itu adalah peningkatan tekanan darah. Tekanan darah yang tinggi itu kita sebut dengan hipertensi. Kalau dari pengukuran yang dilakukan di klinik, biasanya tekanan darahnya lebih dari 140/90. Hipertensi itu kalau kita melakukan pengukuran tekanan darah, biasanya kan ada keluar dua angka ya. Angka yang atas dengan angka yang bawah. Yang atas kita sebut dengan tekanan darah sistol. Yang bawah tekanan darah diastol. Jadi kalau di alat seperti ini ada pernya biasanya. Nah, sistol ini adalah tekanan yang ada di pembuluh darah kita saat jantung berkontraksi. Sedangkan yang di bawahnya yang kita bilang diastol adalah tekanan yang ada di pembuluh darah saat jantung relaksasi. Kalau tekanan darah sistol lebih dari 140 dan tekanan darah diastolnya yang bawah lebih dari 90, itu kita bilang dengan hipertensi. Berarti itu udah kelihatan ya dari gejala-gejalanya, dari darah tinggi, emang saya udah punya hipertensi. Berarti itu bisa, kalau misalnya emang saya benar hipertensi, apalagi punya anak bisa nularin nggak? Misalnya jadi ke anak, terus ke cucu, terus bisa nggak istilahnya apa ya, udah biar nggak kayak gitu. Iya, memang tekanan darah tinggi atau hipertensi ini banyak sekali penyebabnya. Kalau di dunia kedokteran kita bilangnya multifaktorial. Jadi nggak hanya turunan saja yang bisa membuat orang tekanan darah tinggi. Tapi salah satunya adalah faktor keturunan. Jadi ada beberapa faktor yang bisa dimodifikasi dan ada beberapa faktor yang tidak bisa dimodifikasi kita bilangnya. Yang tidak bisa dimodifikasi pertama faktor keturunan. Orang yang punya turunan hipertensi memiliki resiko yang lebih tinggi untuk terkena hipertensi. Yang kedua, usia.
Seiring dengan usia, semakin tua, artinya semakin tinggi resikonya untuk terkena hipertensi. Dan yang ketiga, jenis kelamin. Jadi laki-laki punya faktor resiko lebih tinggi untuk terkena hipertensi daripada perempuan, sampai perempuan itu menopause. Jadi kalau udah usia menopause, resikonya sama antara laki-laki dan perempuan. Itu faktor yang tidak bisa kita modifikasi. Tapi ada faktor yang bisa kita modifikasi, misalnya gaya hidupnya yang tidak sehat. Misalnya makan makanan yang berlemak, makanan-makanan yang asin, juga tadi kurang aktivitas fisik, obesitas, kurang olahraga. Itu faktor-faktor yang bisa mengakibatkan kita terkena hipertensi. Tapi berarti cuma bisa dicegah, nggak bisa diobatin gitu kalau misalnya udah turunan. Kalau tidak semua orang yang punya turunan akan jadi hipertensi. Jadi bisa saja orang dengan riwayat hipertensi di keluarganya tidak terkena hipertensi bisa. Karena saya bilang tadi, ada beberapa faktor risiko. Jadi kita nggak bisa hanya dari satu saja. Bisa juga orang hipertensi tidak punya turunan. Tapi bisa juga orang yang punya keturunan, dia juga tidak terkena hipertensi. Jadi faktornya bisa banyak. Berarti kalau misalnya udah kena hipertensi, yang paling fatal nih dok, misalnya bisa sampai meninggal atau gimana? Atau misalnya kita jadi kayak dokter tadi mengubah gaya cara hidup, gaya hidup gitu, kayak gitu berarti. Ya, jadi hipertensi itu kenapa berbahaya? Karena hipertensi itu yang kita sebut dengan silent killer. Hipertensi itu bisa aja nggak bergejala. Pada Bapak bisa saja bergejala, misalnya ada nyeri-nyeri di leher, nyeri kepala, atau misalnya gangguan penglihatan, pandangannya jadi buram. Tetapi pada beberapa orang, hampir sebagian besar, sepertiga orang di dunia itu tidak tahu bahwa dia punya hipertensi. Nah, yang bikin bahaya hipertensi ini, kalau tidak dikendalikan, semakin tinggi tekanan darah yang tidak dikendalikan, bisa mengakibatkan banyak komplikasi. Bisa dari stroke, ada pembuluh darah di otak yang pecah, atau ada sumbatan, itu bisa karena hipertensi. Yang kedua, misalnya bisa juga serangan jantung. Nah, itu juga salah satu faktor resikonya hipertensi. Kemudian, banyak penyakit-penyakit ginjal, itu juga salah satunya karena hipertensi. Atau penyakit-penyakit pembuluh darah, misalnya ada sumbatan di pembuluh darah, banyak sekali penyebabnya karena hipertensi. Jadi, penyakit-penyakit kronik yang sebagian besar kita ketahui itu biasanya dikaitkan dengan hipertensi. Kalau misalnya usia dok, bisa ngaruh nggak yang muda apa yang tua kena hipertensi? Nah, usia sebagian besar pasien dengan hipertensi itu kita dulu sering sekali temukan pada usia-usia tua. Belakangan ini, usia untuk terkena hipertensi udah lebih muda lagi. Dan sebenarnya hipertensi ini bisa mengenai siapa saja, mulai dari anak, remaja, sampai dewasa. Biasanya kalau yang remaja ataupun anak, biasanya kita perlu evaluasi lagi. Ada penyebab hipertensi karena beberapa penyakit. Biasanya berhubungan dengan penyakit yang hormonal, atau penyakit karena gangguan ginjal dan pembuluh darah biasanya. Nah, jadi hipertensi itu tidak hanya identik dengan orang tua, tetapi pada remaja ataupun dewasa muda, bahkan anak-anak bisa terkena hipertensi. Biasanya dengan berbagai sebab yang harus dievaluasi oleh dokter. Nah, kalau pencegahan apa yang harus dilakukan dan apa yang nggak boleh dilakukan? Oke, kalau pasien yang sudah ada hipertensi, artinya yang perlu dilakukan adalah dia harus mengendalikan tekanan darahnya. Kalau sudah terkena hipertensi, artinya harus mengikuti petunjuk dokter. Misalnya harus diobati dan mengganti pola hidupnya dengan yang lebih sehat. Itu yang bisa kita lakukan kalau kita sudah terkena hipertensi. Nah, bagaimana pencegahannya? Tentu saja pola hidup sehat. Dan sebelum kita mencegah, kita harus mengetahui dulu nih bagaimana dengan tekanan darah kita. Makanya saat ini kita harus melakukan pemeriksaan tekanan darah pada orang-orang yang memang bergejala ataupun tidak bergejala. Saat ini sih di dunia kita kenal ada di bulan Mei ini, bulan lalu ada yang disebut dengan May Awareness Month. Jadi bulan di mana hipertensi, kesadaran orang untuk hipertensi ditingkatkan dengan cara melakukan pengukuran tekanan darah. Karena tadi kalau ada hipertensi bisa saja gejalanya tidak ada, tapi ternyata ada penyakitnya. Berarti bisa dilihat dari tekanan darah ya dok? Betul,
Dan pengukuran tekanan darah ini bisa dilakukan di mana saja, mulai dari rumah sakit, puskesmas, klinik dokter, atau bahkan lebih bagus saat ini kita sudah ada di nuansa pandemi ya. Pemeriksaan tekanan darah ini bisa kita lakukan dari rumah. Bisa di rumah juga ya, jadi lebih simpel dok ya? Betul. Selama tata caranya sesuai. Nah, kalau untuk pengobatannya gimana dok? Iya, tadi jadi untuk mengobatinya, pertama tadi kan ada faktor-faktor yang menyebabkan hipertensi ya. Misalnya ada kelebihan berat badan, tentu saja harus diturunkan berat badannya. Misalnya makan makanan yang asin, tentu saja dikurangi, dikonsumsi garamnya dibatasi. Kita biasanya rekomendasikan pada pasien dengan hipertensi, konsumsi garamnya tidak lebih dari 1 sendok teh per hari. Dan kalau memang mendapatkan obat, tentu saja harus meminum obatnya secara teratur. Tidak lupa juga ya olahraga ya, untuk memastikan pola hidupnya lebih sehat. Ya, terima kasih dokter atas penjelasannya. Sangat ngebantu buat saya. Jadi saya tahu gimana pencegahan, terus harus menjaga pola makan, dan penjelasannya sangat ngebantu sekali. Dengan senang hati pada Edo, mudah-mudahan bisa membantu ya untuk kita sama-sama mengendalikan penyakit hipertensi ini. Nanti setelah ini saya akan ajarkan Bapak bagaimana cara mengukur tekanan darah secara sederhana dan benar di rumah. Dan untuk sahabat Edelweiss sekalian, setelah ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Edelweiss setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gea Aulia. Saya ini kedua kalinya datang ke Edelweiss Hospital. Gara-gara si kecil, kenapa ini deh? Telinganya harus ke Poli THT. Kebetulan pertamanya ke UGD, terus hari ini ke Poli untuk kontrol. Pelayanan di sini ramah sekali dan semuanya tidak berasa di rumah sakit. Ada senang nggak kesini? Senang. Karena rumah sakitnya tidak rasa rumah sakit, jadi anaknya juga nggak takut buat datang ke dokter. Dokternya bagus, pelayanan ramah, semuanya menyenangkan. Terima kasih. Jadi kita ke rumah sakit aman tapi nyaman. Kesehatan yang prima merupakan bekal terbaik untuk mengawali sebuah kebahagiaan. Selamat datang di Edelweiss Hospital. Kami percaya bahwa proses penyembuhan bermula dari suasana nyaman yang Anda rasakan selama berada di Edelweiss Hospital. Di masa pandemi seperti sekarang, kami menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi menjamin keamanan Anda. Atensi kepada hal-hal detail merupakan prinsip kami, demi terciptanya kesempurnaan dan kebaikan untuk pasien kami. Harapan untuk bisa bergerak bebas, tersenyum lepas, menjadi semangat kami dalam memberikan servis terbaik yang bisa Anda temukan di kota ini. Kami berupaya maksimal demi menjangkau Anda kapanpun Anda membutuhkan. Anda tidak perlu khawatir, karena kami hadir untuk menjadi solusi masalah kesehatan Anda dengan beragam layanan unggulan. Dengannya kami berharap Anda tidak menunda penanganan medis yang diperlukan sesegera mungkin. Karena sejatinya, keamanan dan kenyamanan dapat berjalan berdampingan. Edelweiss Hospital, providing comfort for your well-being.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Herdiansyah. Saya adalah putra dari pasien di Rumah Sakit Edelweiss ini. Ayah saya didiagnosa terkena infeksi prostat yang sudah cukup lama, menahun gitu, dan baru disadari dan diketahui ketika kita melakukan check up di Rumah Sakit Edelweiss ini gitu. Alhamdulillah dari sejak awal masuk ke IGD, terus kemudian ditangani oleh dokter poli, sampai kemudian akhirnya diarahkan untuk melakukan proses operasi, ditangani dengan sangat luar biasa baik. Dokternya pun sangat begitu luar biasa gitu. Semua tahapan dan proses itu dijelaskan secara mendetail, tahapannya dijelaskan secara baik gitu, sampai dengan berbagai resiko dan manfaatnya gitu. Nah, kenapa kita memutuskan melakukan proses operasi ini di Rumah Sakit Edelweiss ini gitu? Karena memang ketika dokter memberikan penjelasan yang cukup baik itu, kita mendapatkan informasi bahwa proses operasi pengangkatan prostat yang dilakukan di Rumah Sakit Edelweiss ini tidak melalui proses bedah gitu, yang istilahnya kalau orang awam itu di black gitu. Nah, dan dijelaskan juga bahwa teknologi yang dipakai di Rumah Sakit Edelweiss ini adalah teknologi yang sangat canggih gitu, yang masih jarang sekali dipergunakan oleh rumah sakit gitu. Jadi proses pengangkatan prostatnya itu dilakukan tanpa bedah, dan ini membuat pasien, ayah saya, dan kita di keluarga jauh lebih tenang, lebih merasa safety, merasa aman, dan jauh lebih nyaman gitu. Karena tentu saja karena tidak melalui proses bedah, proses operasinya bisa berjalan jauh lebih baik dan lebih lancar. Dan alhamdulillah operasinya sudah selesai dilakukan, berjalan dengan baik dan lancar. Sekarang sedang proses pemulihan, mudah-mudahan bisa sehat seperti sedia kala. Kurang lebih seperti itu pengalaman saya mengantarkan proses pengobatan dan operasi ayah saya di Rumah Sakit Edelweiss ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melakukan pengukuran tekanan darah di rumah, pastikan sebelum melakukan pengukuran tekanan darah, pasien tidak berolahraga, minum kopi, atau merokok selama 30 menit sebelum pemeriksaan. 5 menit sebelum dilakukan pemeriksaan, pastikan pasien dalam keadaan tenang, nyaman, dan tidak tegang. Kemudian, pasien diposisikan untuk duduk dengan belakang yang menyandar ke kursi, dan pastikan posisi sikunya sejajar dengan jantung, dengan tangan yang menopang ke meja, kemudian diletakkan alat, dan pastikan pasien tidak berbicara saat dilakukan pengukuran tekanan darah. Pasien posisinya duduk dengan kaki yang menapak dua-duanya ke lantai, tidak disilangkan. Kemudian pastikan alat manset ini diikatkan ke lengan bagian atas 2 jari atau 2,5 cm dari lipatan sikut. Kemudian pastikan juga tidak ada pakaian yang menghalangi alat manset dalam pengukuran tekanan darah. Kemudian pengukuran tekanan darah kita lakukan dengan menekan tombol. Secara otomatis pengukuran tekanan darah akan dimulai. Pengukuran tekanan darah dapat dilakukan berulang sebanyak 3 kali dengan selang 1 menit dari setiap pemeriksaan. Alhamdulillah. Berarti simpel banget tuh ya, kalau bisa di rumah juga bisa kayak gini ya? Iya, bisa dilakukan di rumah. Jadi nanti kalau orang dengan hipertensi harus melakukan pengukuran tekanan darah secara mandiri di rumah bisa dilakukan. Yang penting tekniknya tadi sesuai dengan yang disampaikan dan benar.
Berarti kalau mau tensi harus emang berkala apa ada udah gejala tensi itu gimana? Idealnya kalau memang di tensi, di awal kita harus melakukan pemeriksaan tekanan darah. Khususnya untuk orang-orang misalnya dengan hipertensi, tentu saja pengukuran tekanan darah di rumah diperlukan untuk kita melihat bagaimana efektivitas setelah diberikan obat, ada dampaknya atau tidak pada tekanan darah. Nah, seperti Bapak ini nanti, ini harus dilakukan di rumah, nanti dengan obat yang tentu saja akan kita berikan. Terima kasih dok. Dengan senang hati pada Dos, semoga cepat sembuh ya. Ya, Ang. Permisi dok. Mangga. Dok, tadi kan saya lihat bapak-bapak di depan. Ketemu tuh dok, saya lagi bersih-bersih. Iya. Terus bapak-bapaknya tuh gini, terus gini. Kata saya tuh kayaknya bapak hipertensi. Wah, hebat. Tapi tadi masuk ke sini kan dok, Benar. hipertensi dok. Benar. Waduh, Benar. waduh. Kalau begitu saya mau dicek dok, takutnya saya hipertensi. Boleh banget. Soalnya ini pusing-pusing dok. Oke, Tapi kita cek. Ya, tapi sebelum dicek dok, Mhm. We have question and netizen. Oke. Jadi ada pertanyaan dari netizen tapi nggak nyinyir dok. Oke. Ini netizennya berpendidikan dok. Oke, let's go. Yang pertama itu dari Sigula Galuh. Dok, efek hipertensi terhadap kehamilan apa? Nah, kehamilan dan hipertensi ini satu hal yang sering sekali berketerkaitan. Biasanya untuk ibu-ibu sekalian baru tahu kalau dia hipertensi saat hamil. Kenapa coba? Kenapa dok? Karena saat hamil, perempuan-perempuan melakukan pemeriksaan ke dokter, ke bidan. Dan itu merupakan suatu hal yang sering dilakukan adalah pemeriksaan tekanan darah. Iya. Jadi sering sekali kita temukan orang dengan hamil baru tahu kalau dia hipertensi. Hipertensi bisa terjadi sebelum kehamilan, tetapi baru diketahui saat hamil. Atau ada keadaan-keadaan lain yang bisa mengakibatkan ibu hamil terkena hipertensi. Nah, apabila ibu hamil dengan hipertensi, harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Nanti biasanya dokter akan mengevaluasi apakah tekanan darah ini baru didapatkan saat kontrol tersebut atau memang sudah ada sebelumnya. Dan pasti harus mendapatkan pengobatan, apalagi pada ibu hamil. Jangan sampai keadaan hipertensinya ini membahayakan untuk ibunya dan juga untuk janinnya. Nah, puas nggak netizen jawabannya? Mudah-mudahan puas ya. Pertanyaan kedua dok. Oke. Dari Tika 95. Bisakah hipertensi diatasi tanpa minum obat rutin? Karena orang tua kadang bosan minum obat katanya dok. Nah, itu dia. Jadi yang namanya hipertensi dalam pengobatannya banyak sekali hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya adalah obat. Biasanya di Indonesia sendiri dan di dunia juga sulit sekali kita untuk mengendalikan tekanan darah tanpa menggunakan obat. Biasanya dokter akan mengevaluasi beberapa keadaan dan pada keadaan-keadaan tersebut dibutuhkan obat untuk mengendalikan tekanan darahnya. Selain meminum obat, kita juga harus menetapkan pola hidup yang sehat dengan makanan yang sehat, olahraga, kemudian tadi menghindari konsumsi garam. Nah, kalau keempat hal ini dan hal-hal yang lain yang untuk mengendalikan tekanan darah telah dilakukan, tekanan darahnya terkontrol dengan baik, tentu saja harus dilanjutkan. Biasanya saat kita memulai pengobatan tekanan darah itu, banyak pasien yang mengatakan saat keluhannya tidak ada, obatnya tidak diminum. Nah, ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan. Pengontrolan tekanan darah harus dilakukan dengan pedoman yang tepat sesuai dengan petunjuk dokter. Jadi tidak boleh menghentikan obat kalau tidak dikonsultasikan dengan dokter. Oh, no. Teh Tika harus konsultasi dengan dokter. Itu yang lebih tepatnya. Nah, dok, yang ketiga, selain minum obat kimia untuk darah tinggi,
apa ada bahan alami lainnya untuk turunin tensi? Oke, sampai saat ini bahan alami yang kita jelaskan ditemukan penelitiannya banyak sekali. Mulai dari kita pernah dengar ada yang seledri, Ya, seledri. pernah dengar juga ada kumis kucing. Nah, namun memang untuk obat-obatan alami seperti ini, kalau saya kecenderungannya silahkan mempersilahkan kepada pasien. Nah, bedanya dengan obat-obatan alami ini dengan obat-obatan yang sudah ada dosisnya, kita punya dosis yang tepat. Nah, kalau obat-obatan alami ini, apakah dosisnya itu kita belum tahu. Betul. Nah, jadi kalau memang Bapak Ibu sahabat Edelweiss sekalian ingin menggunakan obat-obatan alami tidak jadi masalah, tetapi jangan sampai menghentikan obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Oh gitu ya dok, itu kiriman dari Ashifa Nurul. Nah yang keempat dari Teh Risna, apakah benar obat harus diminum justru saat tensi sedang tinggi dok? Nah, itu salah. Salah. Itu hoax. Jadi, minum obat tekanan darah tinggi tidak hanya diminum saat tensi tinggi. Jadi, kalau sudah tekanan darah saat diperiksa normal, maka kita harus melanjutkan untuk meminum obat hipertensi. Karena dengan meminum obat, tekanan darahnya jadi terkendali. Jadi, kalau kita menghentikan obat saat tekanan darah sudah normal, malah jadinya bisa tinggi lagi. Maka itu penting untuk mengkonsultasikan apakah obat ini tetap diminum atau tidak kepada dokter. Jadi jangan menghentikan sendiri. Oh gitu ya dok ya, jelas dok. Nah ini pertanyaan terakhir dari Hisbi dok. Obat yang harus diminum rutin ada efek jangka panjangnya, merusak ginjal nggak dok? Nah ini juga pertanyaan yang paling sering ditanyakan. Apakah dengan meminum obat tekanan darah akan merusak ginjal? Salah satu komplikasi yang terjadi akibat tekanan darah tinggi justru adalah sakit ginjal. Jadi, kalau kita tidak meminum obat hipertensi, justru mengakibatkan ginjal kita rusak. Justru jadi malah kebalikan nih. Orang biasanya mengkaitkan ginjal yang rusak itu dengan konsumsi obat. Padahal sebaliknya, kalau kita tidak mengendalikan tekanan darah dengan baik, dengan meminum obat, justru memiliki efek yang tidak bagus untuk ginjal. Kalau ginjal sudah rusak, bisa sampai harus digantikan fungsinya dengan cuci darah lewat mesin atau dengan cuci darah metode yang lain untuk menggantikan ginjalnya yang rusak. Jadi justru meminum obat hipertensi pada pasien-pasien dengan hipertensi adalah salah satu usaha kita untuk mencegah penyakit ginjal. Oh gitu. Semua pertanyaan sudah dijawab para netizen yang cerdas. Nah, tapi dok, kenapa jadi agak pusing ya dok? Tadi sebenarnya Aang tuh generasi micin dok. Jadi lihat sini pengen beli cimol, pengen beli cimol bojot, pengen itu. Nah, sekarang pusing, boleh nggak dok diperiksa gitu? Boleh dok? banget, kita akan lakukan tekanan darah. Iya, Tapi sebelum itu, saya mau berterima kasih dulu untuk sahabat Edelweiss yang sudah menyimak ruang tunggu pada acara hari ini. Sampai ketemu dengan dokter-dokter yang lain di acara ruang tunggu berikutnya. Saya Dr. Rizky, spesialis penyakit dalam di Edelweiss Hospital, undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya dok. Hai, yuk kita cek. Emang pernah tinggi? Iya dok, aduh pusing lagi sekarang. Aduh. Ya ampun, cepet banget.